Halo Sekolah Perempuan Kartini di Desa Dauh Puri Kangin dan Sekolah Perempuan Sri Kandi di Desa Dauh Puri Kaje. Saya Luriniti Rahayu, Ketua LSM Bali Sruti. Selamat berjumpa dalam podcast saya yang saya persembahkan khusus untuk ibu-ibu anggota Sekolah Perempuan. Halo Ibu Lohde, apa kabar di Desa Dauh Puri Kangin? Halo Ibu Radia, apa kabar yang ada di Dusun Wanesari, Desa Dauh Puri Kaje? Semoga selalu sehat selalu nggih. Dan juga semua anggota sekolah perempuan, yaitu yang terdiri dari 30 orang peserta. Jadi semuanya Sekolah Perempuan Kartini maupun Sekolah Perempuan Sri Kandi itu jumlahnya 60 orang. Podcast audio ini saya buat khusus untuk ibu-ibu, yaitu yang bertujuan untuk mengingatkan ibu-ibu saat pembelajaran kita pada waktu yang lalu ketika kita pelatihan tentang seks dan gender yang dilatih oleh Ibu Ani Pratiwi. Ingat ya Bu ya. Jadi sekarang adalah saya mengingatkan kembali materi-materi yang kita pelajari saat itu. Nah, saya mengingatkan kembali tentang konsep seks dan konsep gender. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu konsep seks. Ya, konsep seks itu adalah jenis kelamin, yaitu jenis kelamin secara biologis, dan gender itu juga jenis kelamin secara sosial. Nah, kalau seks itu jenis kelamin yang tidak dapat berubah dan berlaku universal, yaitu seks itu adalah rahmat atau berkat Tuhan yang tidak bisa dirubah. Jadi di seluruh dunia dimanapun sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya adalah bahwa laki-laki memiliki penis, memiliki testis dan sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, sel telur, dan payudara dengan kelenjar mami. Jadi kalau laki-laki punya juga payudara tapi tidak mengandung kelenjar mami. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam konsep seks ini tidak bisa berubah kecuali dioperasi ya. Nah, ibu-ibu, para anggota Sekolah Perempuan Kartini dan Sekolah Perempuan Sri Kandi, sekarang kita tentang pengertian gender. Apa sih itu gender? Bukan gender loh ya Bu, tapi gender itu diadopsi dari bahasa asing. Jadi gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya dalam hal seperti sifat, peran, posisi, tanggung jawab, akses, fungsi, kontrol yang dibentuk ya secara sosial dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor budaya, agama, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Dan ini tentu saja bisa berubah. Jadi, gender itu laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya setempat. Misalnya, kalau laki-laki itu pencari nafkah, kemudian memiliki sifat yang rasional, katanya ya, bijaksana dan pintar. Sedangkan perempuan itu emosional, lemah lembut dan tidak tegas, dan perempuan pengelola rumah tangga. Itu pembagian yang dibentuk oleh budaya.
setempat. Jadi bisa berubah kan? Jadi kalau nggak selamanya kan perempuan mengelola rumah tangga, atau nggak selamanya kan perempuan itu lemah, lembut atau emosional, kan ada juga perempuan yang tegas, dan nggak selamanya laki-laki itu bijaksana dan pintar. Ada juga laki-laki yang mempunyai emosional yang tinggi, kemudian tidak rasional dan tidak bijaksana. Nah, ini bisa berubah. Jadi konsep gender ini adalah dibentuk oleh oleh situasi dan kondisi budaya setempat. Jadi tentu tidak sama dengan tadi konsep seks. Konsep seks itu memang anugerah sejak lahir, anugerah Tuhan yang tidak bisa dirubah. Sedangkan konsep gender, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita yang bikin, yang buat. Jadi kalau perempuan itu kerja rumah tangga, kita yang memutuskan membuat yang seperti itu, seolah-olah bahwa hanya perempuan yang mengelola rumah tangga, hanya perempuan yang boleh mengurus anak, hanya perempuan yang boleh bekerja di rumah dan tidak boleh pergi keluar untuk mencari nafkah. Itu kita yang bikin. Nah, itulah konsep gender, yaitu pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan dalam hal misalnya soal peran, soal sifat itu, dan soal fungsi, itu semuanya kita yang buat. Nah, itu bisa berubah sesungguhnya kan. Jadi seringkali kita mendengar kesetaraan gender, perjuangan mencapai kesetaraan gender. Nah, apa itu maksudnya? Ya itu tadi, bahwa tugas-tugas itu agar kita bisa setara, ya. Nah, setara yang dimaksudkan ini adalah tidak merugikan satu sama lain, ya. Walaupun setara tidak harus sama. Saya contohkan bahwa tidak harus sama, ya. Kalau laki-laki bisa naik pohon kelapa, perempuan juga bisa naik pohon kelapa. Tidak begitu maksudnya. Kemudian kalau laki-laki bisa keluar malam, perempuan nggak boleh keluar malam. Ya, enggak seperti itu. Kemudian laki-laki bisa naik genteng, perempuan juga harus bisa. Tidak juga harus seperti itu. Maksudnya adalah kalau laki-laki bisa naik pohon kelapa, memetik kelapa, yang perempuan mengutinnya. Kalau laki-laki memang harus kerja keluar malam, ya perempuan di rumah. Atau kalau perempuan bisa harus bekerja tengah malam, misalnya sebagai perawat yang tugas malam di rumah sakit, ya harus keluar rumah juga. Jadi tidak harus persis sama yang namanya setara itu, ya. Setara itu siapa yang bisa dan siapa yang mau tanpa memberati yang lain. Jadi antara laki-laki dan perempuan, misalnya di dalam sebuah rumah, siapa yang bisa mengerjakan dan siapa yang mau tanpa memberati yang lain. Misalnya contoh bahwa kalau ibu sudah bekerja di rumah lalu bekerja lagi di luar untuk mencari nafkah, ya bapak juga mencari nafkah di luar rumah, maka di rumah pun bapak juga bisa membantu bersama-sama ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi sama-sama. Tetapi kalau sebuah rumah tangga misalnya ayah bekerja di luar dan ibu bersepakat untuk tinggal di rumah mengelola rumah tangga, ya tidak apa-apa. Itu asal berdasarkan kesepakatan, itu namanya setara. Bukan berarti kalau perempuan tinggal di rumah itu tidak setara dengan suaminya, tidak begitu. Tetapi kalau perempuan juga berkehendak ingin bekerja di luar dan mempunyai potensi untuk bisa mencari nafkah, lalu dilarang oleh suaminya, nah itu sih tidak setara namanya. Jadi ini adalah negosiasi bagaimana satu sama lain antara laki-laki dan perempuan bisa bersepakat dan tidak memberatkan satu sama lain. Dan biasanya sih yang kalau namanya
ketimpangan gender ya. Kita bicara ini dalam skup rumah tangga saja dulu. Ketimpangan gender itu terjadi biasanya merugikan perempuan. Karena apa? Misalnya perempuan juga sama-sama keluar rumah mencari nafkah seperti bapak misalnya, jadi sama-sama nih keluar rumah, misalnya berapa, bekerja 8 jam misalnya, bapak 8 jam di luar, ibu juga 8 jam. Tapi ketika sampai di rumah ya, yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seluruhnya adalah ibu. Misalnya bekerja selama 5 jam untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, baik itu memasak, nyuci, mengurus anak. Nah, akhirnya ibu akan bekerja lebih dari 12 jam sehari, sedangkan ayah mungkin kurang dari 12 jam. Nah, siapa yang lebih bebannya? Ya ibu tadi. Nah, di sekarang kalau kita bisa bernegosiasi ya dengan suami, ya kita negosiasi bagaimana agar kita perempuan juga tidak terlalu terbebani ya, juga suami juga tidak terbebani. Jadi sama-sama, kalau beban berat sama-sama dipikul gitu, ringan sama dijinjing. Itulah sebetulnya prinsip kesetaraan. Jadi kesetaraan tidak harus sama, tetapi berbeda bisa, hanya tidak boleh merugikan satu sama lain, yang adil begitu. Jadi yang disebut perjuangan kesetaraan gender itu awalnya bahwa siapapun yang mampu dan mau. Banyak tuh yang mampu, misalnya bapak mampu kan, bisa cuci piring, bisa nyapu, tetapi tidak mau mengerjakannya. Nah, si ibu juga kalau pas nganggur bisa cuci mobil, nggak mau karena itu katanya pekerjaan laki-laki. Sesungguhnya bisa diatur ya, siapa yang bisa dan mau tanpa merugikan yang lain. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Itulah prinsip-prinsip kesetaraan gender, kesetaraan antara jenis kelamin yang dibentuk secara sosial. Berbeda dengan jenis kelamin secara seksual, yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dirubah. Jadi kita tidak bisa bertukar laki-laki dan perempuan kecuali dioperasi. Nah, ibu-ibu, para anggota Sekolah Perempuan Sri Kandi dan Sekolah Perempuan Kartini, podcast ini saya persembahkan untuk ibu-ibu, bisa didengarkan di Anchor atau Spotify. Jadi ibu-ibu jangan kalah nih sama anak-anak muda, coba download aplikasi Spotify ya. Dan itu ringan, tidak seberat YouTube loh ya nonton, karena kita hanya mendengarkan suara saja. Jadi di situ carilah Bali Sruti, nanti akan ketemu Bali Sruti. Itu banyak materi-materi yang bisa ibu dengarkan, dan mendengarnya itu bisa diulang-ulang. Jadi ibu dengar lewat HP sambil ibu bekerja di dapur maupun sambil santai-santai menjahitan atau bikin kue atau kerjaan lain, itu sambil bisa didengar. Jadi seperti mendengarkan radio. Jadi gitu ibu-ibu ya. Dan saya Luriniti Rahayu akan melanjutkan materi-materi berikutnya yang ringan dan singkat. Jadi ibu bisa memutar kembali ini materi ini, lalu kita ulang, lalu kita juga bisa nge-share materi ini, dan nanti saya akan berusaha untuk membuat sambungan-sambungannya. Jadi nggak bisa lama-lama deh ibu, nanti bosen ya bu ya. Selamat ibu-ibu Sekolah Perempuan, sampai jumpa di pertemuan tatap muka nanti yang akan dijadwalkan oleh pendamping Sekolah Perempuan, yaitu Mbak Tirta sama Mbak Sri Sulandari. Sampai jumpa ibu-ibu, salam selalu.
Salam sehat ibu-ibu ya, dan selalulah berusaha untuk berbahagia.